Papa Hifzi. Dia bertanya, bila mana ketika melamar kerja persyaratannya harus berpenampilan menarik, sementara diriku ini berpenampilan mendorong. Sungguh unik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya nih? Mantap ya. Dan hari ini kita akan ada konten Tanya Papa Hifzi. Dan seperti biasa Papa Hifzi akan memberikan solusi-solusi atas pertanyaan-pertanyaan kalian, semua masalah kehidupan, karena Papa Hifzi ini menguasai semua keilmuan yang ada di dunia. Langsung saja kita sambut, ini dia Papa Hifzi. Halo. Apa kabar? Papa habis berenang ini ya. Jadi memakai ban. Lebih ke bantal ibu menyusui sebenarnya, ini bukan ban. Ini punya istrinya Hifzi nih, saya pinjem nih. Biasa pakai anduk ini ya. Namanya habis berenang kan basah tadi kan. Jadi harus pakai anduk. Gimana hari ini? Apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada diriku? Silakan. Mana nih pertanyaannya nih? Oh ini ya. Oke, sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama ini dari Bayu Kusuma 91. Wah, ini pasti dia kelahiran tahun 79 karena ada 91-nya. Dia bertanya, Papa Hifzi, kenapa pada lagu Naik Kereta Api bunyinya tut-tut-tut ya? Oke. Ini berkaitan dengan music ya, Song of the Life of the Mix of Your. Karena yang namanya suatu lagu itu membutuhkan yang namanya lirik. Selain lirik juga ada nada, birama dan juga ketukan. Ketukan kalau lagu kereta itu ketukannya 7/7/6. Dia dimulai dari nada B kres mayor, ya kan? Karena naik kereta api tut tut tut. Nah, di situ ada ketukannya tuh. Tut 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 tap 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 tap. Tut 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 harus pas, nggak bisa. Tut 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 nggak bisa seperti itu, harus tut 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 harus seperti itu ya. Tidak bisa tut selama 7 minggu. Untuk ngomong tuh 7 minggu lalu ngomong tut cepet, tidak bisa juga seperti itu. Harus pas biramanya. Tut tut tut. Nah, jadi enak dinyanyikan. Lalu yang menjadi permasalahan ini dari siapa? Bayu Kusuma 91. Maaf Papa agak gatel dikit ya. Ini Papa Hifzi, kenapa lagunya itu Naik Kereta Api bunyinya tut 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 ya? Karena yang namanya sebuah lagu, sebuah lirik itu menyesuaikan dari keseluruhan temanya. Yang namanya kereta api itu pasti kalau mau berangkat, namanya dia pasti berbunyi tut-tut-tut. Kecuali lagunya sepeda tidak ada rem. Kalau lagunya sepeda tidak ada rem, jadinya serok-serok-serok. Karena ketika sepeda tidak ada rem, maka kita mengeremnya memakai kaki sendal. Jadi serok, serok, serok ya kan. Jadi lagunya menjadi naik sepeda tidak ada rem, serok, 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 serok. Ya, kalau misalnya tetap tidak bisa pakai kakimu, pakailah kamu ngerem pakai kepala, serok, serok, serok. Jadi gitu ya. Nggak usah ditanya-tanyain lagi tuh kereta-kereta api gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari The Pecel Papi. Kenapa namamu The Pecel Papi sih? Hah? Apa maksudnya kamu adalah seorang papi-papi yang menyukai pecel gitu, The Pecel Papi. Tapi bagus juga ini buat nama bandnya. Kita panggilkan, ini dia The Pecel Papi. Dia manggung sambil membawa sayur-sayuran di sini dan bumbu kacang di matanya. Ya, kita akan melihat pertanyaannya apa, Papa Hifzi. Apa hukumnya seorang nenek-nenek menendang flyover? Maksudnya apa sih? Nanya begini sih. Hah? Kasihan nenek-nenek itu kalau dia nendang flyover. Hah? Apalagi flyovernya baru setengah-setengah jadi besi loh. Kasihan dia, kakinya bisa berdarah. Kalau yang udah jadi memang semen, paling keram-keram doang.
Jangan lagi bertanya-bertanya seperti ini. Kasihan nenek itu. Siapa tahu nenek itu sudah tidak ada keluarga, dia hanya sendiri, hidup bersama cucunya yang 17 dan anaknya yang 40. Tapi dia sendiri bersama keluarganya di rumah tersebut. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari siapa nih? Dari Dek. Say hello Tomom. Say hello Tom. Say hello to mom. Aduh, Tomom kenapa Tom? Kenapa nama aneh-aneh? Tadi The Pecel Papi, ini ada say hello to mom. Papa Hifzi, kenapa kaum perempuan suka nyasar walau pakai Google Maps? Lalu mengapa bila dijanjikan sesuatu walau sudah 7 tahun lamanya dia tetap ingat? Inilah kehebatan seorang wanita. Jangan pernah kau meremehkan seorang wanita, karena wanita itu adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Walaupun mereka ada sisi kelemahannya, seperti ketika melihat Google Maps, mereka suka tetap nyasar-nyasar. Saya sarankan kepada Anda seorang wanita, kalau pengen tidak nyasar ketika Anda mencari jalan, janganlah buka Google Maps, tetapi bukalah setting. Kau setting HP-mu, kau setting otakmu, biar lancar ya. Itu. Lalu tapi di sini juga wanita memiliki kelebihan. Kelebihannya adalah bisa mengingat hal-hal yang orang-orang pernah janjikan sesuatu kepada dia. Makanya, wahai pria, jangan pernah berjanji yang terlalu berlebihan kepada seorang wanita, seperti ingin menikahinya, karena wanita akan ingat selama dia bertahun-tahun. Ya, jadi kalau kamu sedang mendekati seorang wanita, lebih baik kamu diam. Jangan pernah berjanji apapun. Kalau tidak bisa diam, maka kamu harus kepecirit. Karena ketika seseorang kepecirit, maka dia akan diam. Bukan? Malu. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Prastio Agung, ini cukup unik ya teman-temannya. Bapak Hifzi, boleh dong yuk bertanya. Dia Hifzinya pakai Hifze. Bapak Hifze. Dia bertanya, bila mana ketika melamar kerja persyaratannya harus berpenampilan menarik, sementara diriku ini berpenampilan mendorong. Sungguh unik ya. Ada seseorang yang berpenampilan menarik, tetapi si Prastio ini penampilannya mendorong. Tentu dalam kita mencari sebuah pekerjaan, maka ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Seperti dari jurusan tertentu, itu juga tentunya ada juga mengenai tinggi badan, ada juga mengenai skill of the life yang harus kamu miliki. Berpenampilan menarik ini menurut saya adalah salah satu syarat yang cukup diskriminatif, terutama buat si Bang Prastio Agung. Tapi Bang Prastio Agung, jangan sedih, jangan gundah. Ini bukan merupakan kesedihanmu semata. Kalau kamu tidak punya penampilan yang menarik, tetapi kamu punya penampilan yang mendorong, maka pergunakanlah pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan penampilan yang mendorong. Seperti kamu bisa menjadi tukang bakso, karena kan gerobaknya didorong. Atau kamu bisa jadi tukang galon juga ya, kan didorong juga tuh biasanya gitu loh. Aduh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebenarnya saya malu nih. Mau tanya dong, mie sedap sama susu kental manis cap enak, mana yang lebih lezat? Ini pertanyaan dari sebuah brand ya. Tentunya saya juga pernah bilang mengenai brand. Brand adalah kelanjutan dari sebuah marketing ya. Dalam ilmu marketing, brand itu penting. Ketika kita sudah memiliki brand dan sudah diingat oleh para konsumen kita, maka
kita akan mudah menjual sesuatu yang akan dijual. Seperti Hifzi, dia punya kaos yang A. Itu kan brandnya susah diingat dan makanya dia tidak laku. Ada juga brand dan minum, ya. Itu juga susah diingat dan agak kurang sih. Tapi dia tetap berusaha. Makanya saya kasihan sama si Hifzi itu. Dia jual apa kurang, ya, kurang laku, tapi tidak apa-apa, dia tetap berusaha. Bagus itu. Makanya kamu tolong bantu dia membeli kaos yang A dan juga meminum dan minum, ya. Ini juga yang ditanyakan oleh Olvan mengenai branding mie sedap. Kan dia sudah memberikan branding kepada mie sedap. Maka di situ insya Allah mie-nya sedap. Dan juga ada namanya susu kental manis cap enak. Karena dia ingin persepsi yang ada di masyarakat mengenai brand tersebut adalah enak. Tapi di antara kedua ini, antara mie dan susu, mana yang lebih lezat? Yang lebih lezat adalah mie lezat Bandung. Lina, ada nih fotonya di sini. Nih, ada. Itu yang lebih lezat. Karena dia namanya mie lezat. Harusnya nanyanya mana yang lebih enak. Kalau yang lebih enak sudah pasti susu kental manis. Tapi kalau yang lebih sedap itu mie sedap. Tapi kalau yang lebih lezat itu mie lezat Bandung Gang Lina. Ini ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Errol Ori. Nah, memangnya ada Errol KW. Kalau kamu Ori, Errol, apakah ada yang palsuan dirimu? Dia bertanya, Papa, apakah semut kalau berjalan kakinya bisa capek, lalu kakinya kesemutan? Kita kan manusia juga mengalami kesemutan gitu. Dia bertanya nih, kalau misalnya ada semut, seorang hewan, apabila dia berjalan yang terlalu jauh, misalnya berjalan dari Depok menuju ke Margonda, kan jauh itu, buat semut jauh dong ya. Itu. Apakah kaki semut tersebut kesemutan? Jawabannya tidak. Karena ketika kita berjalan, saraf-saraf yang ada di kaki kita itu tetap melangkah, jadi tidak terjadi kesemutan. Kecuali semut tersebut ikut sholat Jumat, lalu waktu duduk, dia duduknya begitu terus, maka dia akan kesemutan. Ya kan, biasanya gitu kan kalau lagi sholat Jumat. Semutan sampai susah berdiri gitu. Yang lain udah berdiri, kitanya tetap duduk ya. Pak, ngapa Pak? Iya, kesemutan Pak. Semut juga bisa pasti kesemutan kalau lagi ikutan sholat Jumat. Oke, itu saja jawaban-jawaban hari ini dari Papa Hifzi. Terima kasih ya, kita kembalikan lagi ke Hifzi Oyer. Nah, itu tadi jawaban-jawaban dari Bapak Hifzi. Gimana? Sudah cukup mencerahkan belum ya? Oke, buat kamu semua yang sudah mendapatkan solusi, harap mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hifzi. Bisa mention ke Instagram saya aja, karena Bapak Hifzi Instagramnya barengan sama saya ya. Langsung ya, mention di situ. Dan jangan lupa untuk share video ini juga ya. Kalau misalnya kamu masih punya pertanyaan lagi mengenai masalah-masalah kehidupan, silakan tanyakan di bawah. Terima kasih sudah menonton Papa Hifzi. Kita ketemu lagi di Tanya Papa Hifzi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.